yang terhormat kepada Bu Rosi. Kali ini saya akan mempresentasikan SMATIP dan STS TP1, yaitu dinamika politik dan ekonomi pada masa perjuangan. Bagian 1A. Jelaskan perubahan sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer. Peristiwa politik penting dari tahun 1945 sampai 1950. Proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. 17 Agustus, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pembentukan KNIP sebagai cikal bakal parlemen. Sistem pemerintahan awal berbentuk presidensial. Tahun 1946. Perubahan ke sistem parlementer. Kabinet Syahrir 1 dan 2 mulai menerapkan sistem parlementer dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintah. Perundingan Linggajati. Belanda mengakui kekuasaan Indonesia atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Pada tahun 1947, agresi militer Belanda 1. Kabinet Amir Sejarifuddin menghadapi serangan Belanda. Perundingan Renville, wilayah Indonesia semakin menyempit. Pada tahun 1948, peristiwa Madiun dan Kabinet Hatta. Pemberontakan PKI Madiun oleh Musso berhasil ditumpas. Kabinet Hatta menyiapkan strategi diplomasi internasional. 1949, Konferensi Meja Bundar atau KMB. Kabinet Hatta berhasil mencapai kesepakatan dengan Belanda untuk mengakui kedaulatan Indonesia. 1950, kembali ke sistem presidensial. Indonesia resmi menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kabinet Natsir membawa Indonesia kembali ke sistem presidensial setelah sebelumnya menerapkan parlementer. Nomor 1 bagian B. Tunjukkan peran kabinet dalam upaya diplomasi dan mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama, Kabinet Syahrir dari tahun 1946 sampai 1947. Perannya melakukan diplomasi internasional untuk melakukan pengakuan dunia. Menandatangani perjanjian Linggajati atau Belanda mengakui kekuasaan RI di Jawa, Sumatera, dan Madura. Memimpin Indonesia dalam sistem parlementer pertama. Yang kedua, Kabinet Hatta dari tahun 1948 sampai 1949. Perannya mengumpas pemberontakan PKI Madiun yang mengancam stabilitas negara. Mempersiapkan strategi untuk Konferensi Meja Bundar atau KMB. Memimpin peralihan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia. Yang terakhir ada Kabinet Ris dan Natsir pada tahun 1950. Kembalinya ke presidensial. Perannya membubarkan sistem federal RIS dan mengembalikan Indonesia ke bentuk NKRI. Kabinet Natsir membawa Indonesia kembali ke sistem presidensial. Memperkuat pemerintahan setelah pengakuan kedaulatan. Selanjutnya yang nomor 2. Saya memilih perundingan Konferensi Meja Bundar. Isi Konferensi Meja Bundar. Isi perjanjiannya, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 tanggal 27 Desember. Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS sementara. TNI menjadi angkatan bersenjata resmi RIS. Status Irian Barat ditunda penyelesaian dalam 1 tahun. Indonesia harus mengambil alih utang Hindia Belanda sebesar 4, miliar gulden.
Dampak konferensi meja bundar. Untuk dampak positifnya, pengakuan kedaulatan Indonesia. RI tidak lagi dianggap sebagai pemberontakan. Tentara Indonesia diakui sebagai angkatan bersenjata resmi. Menjadi langkah awal menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dampak negatifnya, bentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS membuat Indonesia belum sepenuhnya bersatu. Masalah Irian Barat belum terselesaikan. Beban utang besar dari Hindia Belanda. Bagian 3A, dampak blokade ekonomi Belanda terhadap kondisi rakyat dan pemerintah. Dampak blokade ekonomi Belanda. Untuk kondisi rakyat, kesulitan bahan pokok, harga naik, kelaparan meningkat, distribusi barang terhambat, perdagangan sulit akibat larangan ekspor impor, pengangguran meningkat, pabrik-pabrik tidak beroperasi. Untuk kondisi pemerintah, kesulitan keuangan, pendapatan negara minim, kesulitan diplomasi, RI sulit mendapatkan pengakuan internasional. Upaya membangun ekonomi terhambat, RI harus mencari solusi cepat. Nomor 3 bagian B, strategi pemerintah RI seperti pinjaman nasional, diplomasi beras, dan ORI dalam mengatasi masalah ekonomi. Strategi pemerintahan RI mengatasi blokade. Yang pertama, pinjaman nasional pada tahun 1946. Rakyat diminta menyumbangkan dana untuk biaya pemerintah dan perjuangan. Bukti gotong royong rakyat mendukung ekonomi RI. Yang kedua, ORI atau Uang Republik Indonesia pada tahun 1946. Mata uang sendiri untuk menggantikan uang Nica atau Belanda. Menguatkan identitas ekonomi nasional. Yang ketiga, diplomasi beras pada tahun 1948. RI menjual beras ke India untuk mendapatkan senjata dan dukungan politik. Beras sebagai alat diplomasi internasional. Yang keempat, refleksi masa kini. Inspirasi dari masa lalu. Bagian A. Bagaimana nilai perjuangan ekonomi dan diplomasi pada masa perjuangan kemerdekaan bisa diterapkan dalam menghadapi tantangan ekonomi atau politik Indonesia saat ini? Pelajaran pada masa lalu. Pada masa perjuangan kemerdekaan, Indonesia menghadapi blokade ekonomi dan tekanan diplomasi. Namun, dengan gotong royong, inovasi, dan strategi diplomasi cerdas, RI berhasil bertahan. Bagian A. Nilai perjuangan yang masih relevan. 1. Gotong royong ekonomi. Dulu, pinjaman nasional menghimpun dana rakyat untuk membiayai perjuangan. Sekarang, konsep crowdfunding dan UMKM bisa menjadi kekuatan ekonomi berbasis kebersamaan. 2. Kemandirian keuangan dan inovasi. Dulu, ORI memperkuat ekonomi nasional agar tidak bergantung pada Belanda. Sekarang, penguatan ekonomi digital, rupiah digital, dan diversifikasi sektor industri bisa menjaga stabilitas ekonomi. 3. Diplomasi berbasis kepentingan nasional. Dulu, diplomasi beras mengamankan dukungan India untuk perjuangan RI. Sekarang, Indonesia bisa menerapkan diplomasi sumber daya alam, energi hijau, dan perdagangan internasional untuk memperkuat posisi global. Bagian B. Penerapan di masa kini. Daya juang dan adaptasi dalam menghadapi krisis global atau misalnya pandemi atau resesi. Indonesia harus tangguh dan fleksibel seperti dulu. Kolaborasi dan kemandirian. Dukungan rakyat,
melalui gerakan ekonomi mandiri atau UMKM ekonomi kreatif bisa memperkuat stabilitas nasional. Diplomasi strategis. Indonesia harus aktif dalam perundingan global untuk melindungi kepentingan nasional seperti dalam perdagangan bebas dan energi. Sekian presentasi dari TP1. Terima kasih.